Halo pemirsa Voice of Jakarta, dinamika mewarnai musyawarah Federasi Akuatik Jakarta. Di tengah apresiasi terhadap prestasi para atlet yang telah mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional dan regional, sorotan tajam justru tertuju pada tata kelola administrasi dan keuangan organisasi. Sejumlah pengurus kota menilai, sebagai organisasi olahraga besar yang membina atlet-atlet berprestasi, sistem pengelolaan keuangan dan administrasi harus berjalan transparan, profesional, dan terdokumentasi dengan baik. Usulan audit keuangan pun mengemuka dalam forum musyawarah. Bahkan sidang memutuskan pembentukan panitia ad hoc untuk menelusuri lebih jauh laporan keuangan organisasi selama periode kepengurusan sebelumnya. Meski demikian, langkah ini ditegaskan bukan sebagai tudingan penyalahgunaan anggaran, melainkan upaya memperbaiki tata kelola organisasi agar lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip good governance demi masa depan prestasi olahraga akuatik Jakarta. Jadi saya pada kesempatan ini juga memohon teman-teman semua juga jelas hal-hal karena selama 2021 sampai 2025 semua pencatatan itu ada dan kita punya bendahara. Ini bukan dari awal kita tentukan pakai accountant atau pakai sebuah institusi akuntansi untuk mencatat laporan pertanggungjawaban atau membuat laporan keuangan secara terperinci. Jadi hal-hal yang belum jelas saya harap dapat diperjelas, bukan untuk ditutupi sehingga kekhawatiran atau mungkin dalam kecurigaan ini bisa dijawab. Organisasi Akuatik Jakarta memberikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya atas berbagai prestasi yang berhasil diraih para atlet hingga ke level nasional dan regional. Namun demikian, sejumlah catatan penting turut disampaikan, khususnya terkait pembenahan sistem administrasi dan tata kelola keuangan organisasi. Sebagai federasi olahraga yang besar dan berperan dalam mencetak atlet berprestasi, pengelolaan organisasi dinilai harus berjalan secara profesional, terstruktur, serta terdokumentasi dengan baik. Setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan keuangan, harus mengacu pada anggaran dasar Federasi Akuatik Indonesia dan memiliki sistem pengawasan internal yang jelas. Dengan terpilihnya kepengurusan baru, diharapkan berbagai kekurangan tersebut dapat diperbaiki. Ketua yang baru dinilai memiliki kapasitas organisasi yang kuat, sehingga diharapkan mampu membenahi tata kelola organisasi ke depan, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Jadi secara garis besar kami bisa menerima ya seluruh laporan di bidang organisasi, di bidang prestasi dan semuanya. Dan kami juga sangat mengapresiasi kerja Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan atlet-atlet luar biasa. Tapi memang ada beberapa catatan yang kita cermati bahwa memang ini sebagai organisasi yang cukup besar dan sebenarnya cukup memiliki potensi untuk menciptakan kualitas atlet-atlet Indonesia yang akan berprestasi di luar Indonesia maupun dalam Indonesia. Seharusnya untuk urusan keuangan dan administrasi itu harus lebih dibenahi. Dan seperti layaknya organisasi yang terstruktur, segala sesuatunya itu untuk kedepannya diharapkan bisa terdokumentasi dengan jelas, kemudian juga ada basisnya, jadi ada internal policy apabila dan selalu mengacu pada anggaran dasar Federasi Akuatik Indonesia. Itu catatan-catatan yang kami terima dari laporan hasil keuangan kepengurusan yang sebelumnya. Semoga untuk kedepannya bisa lebih diperbaiki dan dengan terpilihnya ketua baru ini, yang saya ketahui memiliki kemampuan organisasi yang luar biasa dengan background beliau, saya percaya bahwa hal ini bisa sangat diperbaiki. Jadi intinya memang dalam berorganisasi itu tidak bisa main-mainnya, terutama soal keuangan karena ada hal yang harus dipertanggungjawabkan. Ya itu suatu hal yang memang harus dilakukan ya. Sebagai organisasi yang memiliki good corporate governance, segala sesuatu yang kita lakukan selama periode 4 tahun itu harus kita pertanggungjawabkan. Apabila dalam laporan tidak bisa kita pertanggungjawabkan atau kurangnya data ataupun minimnya informasi yang kita dapatkan, memang kita tidak ada jalan lain selain kita harus melakukan audit gitu. Jadi memang itu adalah suatu hal yang tidak bisa tidak kita lakukan gitu.
supaya bisa mendapatkan outcome yang baik terutama di bidang pertanggungjawaban soal keuangan ini. Sementara itu, Feriawan dari Pemkot Jakarta Barat menyatakan bahwa audit keuangan organisasi penting dilakukan sebagai pembelajaran bersama agar pengelolaan dana, khususnya yang berkaitan dengan anggaran negara, dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan profesional. Dasarnya kita di Jakarta Barat ini menerima semua, tapi kalau untuk yang tadi kita utarakan itu ada yang bersifat tentang keuangan, itu mohon dilengkapi dengan catatan-catatan tersendiri. Mungkin kiranya asal-usul dan penggunaan uang tersebut lebih jelas lagi. Sebenarnya dengan audit ini kita pembelajaran ya, kiranya di kepengurusan yang baru ini nanti bisa menjelaskan ke grassroots bawah bahwa penggunaan uang negara itu menyentuh sampai ke penggunaan atlet atau TC-TC yang digunakan itu arah uangnya sangat jelas sekali. Itu sih. Terkait usulan 5 pengurus kota mengenai audit keuangan organisasi, disepakati bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip good governance. Seluruh penggunaan anggaran selama periode kepengurusan sebelumnya perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dalam forum sidang juga diputuskan pembentukan panitia ad hoc yang bertugas menelusuri dan menelaah lebih lanjut laporan keuangan organisasi selama 4 tahun terakhir. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan data dan memastikan seluruh proses administrasi terdokumentasi dengan baik. Pihak organisasi menegaskan bahwa proses audit bukanlah bentuk tuduhan terhadap kepengurusan lama, melainkan upaya memperbaiki administrasi dan meningkatkan transparansi organisasi.